Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Rian Pemana dengan FM 2021030182. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas B ingin menjawab pertanyaan UAS Tasyinul Qiraah dengan dosen pengampu Indah Agung Suprati MPD. Dengan soal yang pertama, bacakan surat Al-Qari'ah dan sebutkan 5 hukum bacaan dalam surat Al-Qari'ah. Yang kedua, jelaskan macam-macam waqaf dan contoh-contohnya. Dan yang ketiga, jelaskan pengertian mim mati dan contoh-contohnya. Pada jawaban yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kafarasil mabsus wa takunu jibalu kal-ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Dalam surat Al-Qari'ah terdapat bermacam-macam hukum bacaan. Hukum bacaan yang pertama adalah mad lain, terdapat di ayat keempat, yaitu yauma yakunu, terdapat wa mati, sehingga dalam pembacaannya harus dihaluskan. Hukum bacaan yang kedua yaitu Qala Subro, terdapat di ayat keempat, yaitu Qal farasil mabsus, terdapat ba mati, sehingga dalam pembacaan harus dipantulkan. Hukum bacaan yang ketiga yaitu ikhfa, terdapat di ayat kelima, yaitu manfus, terdapat nun mati bertemu dengan fa, sehingga dalam pembacaannya harus didengungkan. Hukum bacaan yang keempat adalah idgham bila guna, terdapat di ayat ke-7, yaitu isyatir radiyah, terdapat tanwin bertemu dengan huruf ra yang merupakan huruf dari idgham bila guna. Hukum bacaan yang kelima adalah izhar, terdapat di ayat ke-8, yaitu man haufat. Di situ terdapat nun mati bertemu dengan huruf kha, sehingga dalam pembacaannya harus jelas dan tidak boleh didengungkan. Pada jawaban yang kedua, macam-macam waqaf. Yang pertama, waqaf ta'am. Waqaf ini adalah mewakafkan atau menghentikan suatu bacaan dengan sempurna. Yang kedua, waqaf kahfi adalah mewakafkan atau menghentikan suatu bacaan dengan sempurna walaupun ayat tersebut masih memiliki kaitan arti dan ayat sesudahnya. Yang ketiga, waqaf hasan. Waqaf ini adalah mewakafkan atau menghentikan bacaan tanpa mempengaruhi kaidah arti dan ayat sesudahnya. Yang keempat yaitu waqaf qalbi. Waqaf ini adalah mewakafkan atau menghentikan suatu bacaan yang tidak sempurna. Contoh tanda-tanda waqaf yang pertama yaitu waqaf lazim. Apabila bertemu dengan tanda waqaf ini, maka diharuskan untuk berhenti. Kedua yaitu waqaf la wasol. Apabila bertemu dengan tanda waqaf tersebut, maka tidak boleh untuk berhenti. Yang ketiga yaitu waslu ula. Apabila bertemu dengan tanda waqaf tersebut, maka lebih diutamakan untuk melanjutkan bacaan. Yang keempat yaitu mu'anaqoh. Apabila bertemu dengan tanda waqaf tersebut, harus berhenti di salah satu tanda waqafnya. Kelima yaitu waqaf jaiz. Apabila bertemu dengan waqaf tersebut, dibolehkan untuk berhenti ataupun boleh untuk melanjutkan bacaan. Yang keenam yaitu waqfu aula. Apabila bertemu dengan tanda waqaf tersebut, diutamakan untuk berhenti. Yang ketujuh yaitu sakta. Apabila bertemu dengan tanda waqaf ini, maka
harus berhenti tanpa harus bernapas. Kedelapan yaitu tanda wakaf mutlak. Apabila bertemu tanda wakaf ini diharuskan untuk berhenti. Ya, ke-9 yaitu murakhos. Apabila bertemu dengan tanda wakaf ini tidak boleh untuk berhenti. Ke-10 yaitu qobih. Apabila bertemu dengan tanda wakaf ini diharuskan atau diutamakan untuk melanjutkan bacaan. Yang ke-11 yaitu mujawaz. Apabila bertemu dengan tanda wakaf ini lebih diutamakan untuk melanjutkan bacaan. Yang ke-12 yaitu kazalik. Tanda wakaf ini harus menyamakan tanda wakaf yang sebelumnya. Pada jawaban yang ketiga, hukum mim mati adalah apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka dalam hukumnya terdiri dari 3, yaitu yang pertama ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini apabila mim mati bertemu dengan ba, sehingga dalam pengucapannya harus disamarkan dan harus didengungkan. Contohnya tarmihim bihijarah. Di situ terdapat mim mati bertemu dengan ba, sehingga dalam pengucapan tersebut harus disamarkan dan harus dipantulkan. Hukum yang kedua yaitu idgham mimi. Di sini apabila mim mati bertemu dengan mim, sehingga dalam pembacaannya harus didengungkan. Contohnya in kuntum mu'minin. Terdapat mim mati bertemu dengan huruf mim, sehingga dalam pembacaan tersebut harus didengungkan. Dan hukum yang ketiga yaitu izhar syafawi. Di sini apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka dalam pembacaannya harus jelas. Contohnya falahum ajra'u. Di situ terdapat mim mati bertemu dengan alif, sehingga dalam pembacaannya di situ harus jelas dan tidak boleh didengungkan. Itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengucapan, dalam perkataan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.